Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Internasional akan mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada saya, Yulia Handarini, kemudian ada Tia Sulastri, ada Widya Laksita Putri, Yana Widya, dan Yuliana Putri. Adapun materi dari presentasi kami yaitu pengertian neraca pembayaran internasional, transaksi ekonomi internasional, pos-pos dasar neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Apa itu neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematik yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu 1 tahun. Uraian materi. 1. Transaksi ekonomi internasional. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lainnya. 2. Transaksi kredit dan transaksi debit. Dalam menggolongkan transaksi-transaksi internasional ke dalam transaksi kredit dan transaksi debit, prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. 1. Suatu transaksi merupakan transaksi kredit. 2. Suatu transaksi merupakan transaksi debit. 3. Dasar-dasar waktu pencatatan transaksi perdagangan. Semua transaksi jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa selalu terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Fase terjadinya perjanjian atau penawaran, 2. Fase penyerahan barang atau penunaian jasa, 3. Fase pembayaran. Ketiga macam time basis yang masing-masing mempunyai kebaikan-kebaikan serta kelemahannya, yaitu 1. Dasar waktu pembayaran atau the payment time basis yang biasa juga disebut the cash basis. 2. Dasar waktu penyerahan atau the movement time basis. 3. Dasar waktu perjanjian atau the transaction time basis. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara yaitu: pertama, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Keempat, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Manfaat neraca pembayaran internasional yaitu: pertama, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lainnya. Kedua, untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Keempat, sebagai indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. 5. Sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Pos-pos dasar neraca pembayaran. Pengelompokan lebih lanjut ke dalam pos-pos dasar seperti di bawah ini merupakan suatu cara pengelompokan yang banyak dijumpai dalam buku-buku teks dalam bidang ekonomi internasional.
Pertama ada transaksi dagang atau trade. Yang kita catat dalam pos ini ialah semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan ekspor jasa kita catat dalam pos perdagangan di sebelah kredit. Sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa-jasa kita catat dalam pos perdagangan di bagian kredit. Kedua, ada pendapatan modal atau income on investment. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Pendapatan yang kita maksud di sini dapat berbentuk keuntungan, dividen, dan bunga. Ketiga, ada transaksi-transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain ialah transaksi-transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Berbeda dengan transaksi jual beli. Transaksi hadiah atau gift tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima barang untuk mengadakan pembayaran harganya kepada si penyerah barang tersebut. Pos-pos dasar neraca pembayaran. Yang pertama, penanaman modal langsung atau direct investment adalah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk yang satu di negara yang lain. Yang kedua, hutang piutang jangka panjang atau long term loan, yaitu kredit jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, hutang piutang jangka pendek atau short term capital adalah hutang piutang yang jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang keempat adalah sektor moneter, yaitu transaksi-transaksi pembayaran yang merupakan transaksi dari current account dan investment account. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan IMF. Akan terisi apabila cadangan pada IMF dan saldo SDR mengalami perubahan. Yang kedua, mutasi cadangan devisa, yaitu pos di mana dicatat transaksi-transaksi penerimaan dan pemakaian valuta asing. Yang ketiga, mutasi cadangan emas moneter, yaitu apabila terjadi aliran emas moneter ke luar negeri yang biasa disebut gold outflow, pos ini akan dikreditkan, sedangkan sebaliknya, kalau ada aliran emas moneter ke dalam negeri yang biasa disebut dengan gold inflow, pos ini akan didebit. Neraca hutang piutang luar negeri, yaitu neraca pembayaran suatu negara yang mencatat semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara yang bersangkutan dengan penduduk negara lain. Atau neraca hutang piutang luar negeri, yaitu nilai semua kekayaan penduduk negara tersebut di luar negeri, besarnya hutang piutang penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain. Kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan neraca hutang piutang luar negeri ada dua. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua adalah dalam hal penentuan nilai kekayaan. Dalam pengumpulan data, yang pertama yaitu pemerintah sendiri tidak mempunyai administrasi yang baik dalam pencatatan kekayaan penduduk yang ada di luar negeri. Yang kedua, mungkin penduduknya sendiri secara diam-diam tidak melaporkan kekayaan yang ada di luar negeri. Yang kedua yaitu dalam penentuan nilai kekayaan, misalnya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, bagaimanakah nilai bersihnya amatlah sukar ditentukan. Neraca transaksi berjalan yaitu ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Neraca transaksi berjalan ada dua. Yang pertama neraca perdagangan barang atau visible trade, yang kedua yaitu neraca jasa atau invisible trade. Yang pertama yaitu neraca perdagangan barang, yaitu barang-barang dan emas bukan moneter. Yang kedua neraca jasa, yaitu ongkos pengangkutan, hasil turis, pendapatan modal, pemerintah, pos dan telekomunikasi, dan jasa lain-lain. Selanjutnya defisit. Perlu diingat, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Solusi dari defisit itu sendiri yaitu: pertama, meningkatkan ekspor, 2. Mengurangi impor, 3. Mengembangkan diplomasi perdagangan
bilateral dan multilateral. Posisi neraca pembayaran internasional kaitannya dengan nilai tukar ialah: pertama, jika neraca pembayaran internasional seimbang, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung stabil. Kedua, jika neraca pembayaran internasional defisit, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung melemah atau terdepresiasi. Ketiga, jika neraca pembayaran internasional surplus, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung menguat atau terapresiasi. Pengaruh neraca pembayaran internasional terhadap perekonomian negara. Sebagaimana diketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Kedua, perubahan kurs devisa. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Keempat, perubahan kurs devisa. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antar tingkat bunga dan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut sebagai catatan sakti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.